Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ala ni'amihi dan alaina zahiratan wa batinatan wa batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Sabahal khair anak-anakku sekalian, selamat pagi dan semoga selalu dalam keadaan sehat selalu, tidak bosan-bosannya Pak Guru berpesan kepada kalian untuk selalu jaga kesehatan, jaga jarak, selalu mencuci tangan dan memakai masker bila bepergian. Baik, ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu, ya, guna memudahkan memahami pelajaran yang akan dipelajari saat ini. Ya. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Mada darsuna al-an? Darsuna al-an Tarikhul Islamiyah, ya, sejarah kebudayaan Islam. Sebagaimana yang sudah Ustaz jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya, kita sudah membahas masalah sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah. Ya, selalu Ustaz mereview, mengulang-ulangi supaya dapat dipahami dengan baik. Ya, sekarang kita akan mempelajari tentang keteladanan Nabi Muhammad. Tapi kita review dulu, ya. Apa sih yang menyebabkan terjadi Fathu Makkah? Fathu Makkah itu sudah dibahas. Fathu itu, ya, penaklukan, ya, penaklukan, kemenangan atau pembukaan kalau bahasa kamusnya. Oke, pembukaan, pemenangan, penaklukan kota Makkah. Kenapa ditaklukkan? Kok bisa begitu, ya, anakku, ya? Sedangkan itu kota di mana tempat Nabi kita dilahirkan. Kita sudah bahas historinya, kan, ya. Nabi harus meninggalkan atau hijrah, ya, meninggalkan Makkah menuju Madinah dengan sebab-sebab tertentu, ya, di mana bepergiannya beliau itu, ya, karena tekanan dari kaum kafir Quraisy, ya. Kemudian singkat cerita terjadi perjanjian Hudaybiyah, di mana perjanjian Hudaybiyah itu dibuat oleh kafir Quraisy, antara kafir Quraisy dengan kaum muslimin, yang dimana ada poin-poin yang saling mengikat antara satu sama lain. Nah, salah satunya yang dibuat oleh kaum kafir Quraisy sendiri, ya, mereka melanggarnya, seperti itu, ya, historinya. Oke, ya. Poin-poin nomor 4 itu disebutkan setiap kelompok, kabilah, suku atau ras itu bebas bergabung dengan pilihannya, ya. Mau ikut kafir Quraisy silahkan, ya, mau ikut kelompok Nabi Muhammad silahkan, seperti itu. Nah, oke, swastunya, ya. Ada dua suku, ya, diantaranya suku Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah ini berseteru dari lama. Sebelum Islam pun mereka sudah berseteru, baku musuh, ya, baku bom dan baku musuh. Nah, tiba Islam ada, ya, berkembang dengan dan adanya perjanjian tersebut, ya, bebas memilih, maka Bani Bakar itu memilih bergabung dengan kafir Quraisy, sedangkan Bani Khuza'ah memilih bergabung dengan kaum muslimin. Nah, seperti itu, ya. Nah, Bani Bakar mendengar Bani Khuza'ah bergabung dengan kaum muslimin itu merasa panas, ya, terbakar kupingnya, jadi tidak senang, ya, mungkin dengki, karena dasarnya dengki. Nah, akhirnya Bani Bakar itu mau memerangi Bani Khuza'ah, ya, dan tidak bosan-bosannya itu memerangi dengan meminta bantuan kafir Quraisy, ya, minta bantuan kafir Quraisy untuk memerangi mereka. Kafir Quraisy pun tersetuju, ya, dibujuk, ya, dengan bujukan kerjasama, setuju, ya, untuk memerangi Bani Khuza'ah. Oke, di desa Al-Watir, seperti itu, ya.
Akibat perperangan tersebut ya jatuh beberapa korban ya, di desa Al-Watir seperti gambar berikut ya. Nah, setelah mendengar aduan dari pemuka Bani Khuza'ah, Rasulullah langsung merespon dengan cepat ya. Rasulullah menghimpun pasukan untuk membebaskan kota Mekah ya. Nah, setelah mendengar berita yang cukup dahsyat itu nyampe ke telinga kafir Quraisy. Nah, kafir Quraisy itu merasa khawatir dan ketakutan sekali. Oke. Mereka menyadari bahwa perjanjian yang mereka buat sendiri telah mereka ingkari. Nah, dari pihak kafir Quraisy itu diutuslah Abu Sufyan untuk berunding dengan Rasulullah ya. Permintaannya salah satu yaitu untuk diperpanjang ya, untuk perpanjang perjanjian. Ya, Rasulullah pun menolak ya. Kemudian setelah mendengar Rasulullah, namun responnya nihil ya, selanjutnya ia menemui Abu Bakar ya, karena Abu Bakar juga adalah sahabat terbaik, menilai bahwa Rasulullah saja tidak merespon apalagi saya, seperti itu bahasanya ya. Kemudian Abu Bakar tidak merespon, Abu Sufyan menemui Umar, terlebih-lebih Umar yang sifatnya garang ya, emosian, nah, jadi malah memberikan kata-kata yang sangat keras ya. Saya tidak bisa mengingkari perintah Allah dan Rasulnya, seperti itu ya. Kembalilah kamu dengan wajah masammu ya. Ya, setelah itu ya tidak mendapat jawaban, ia pun pergi ke Ali ya, ke Ali dalam sejarahnya seperti itu ya. Umar bin Khattab menolak dengan tegas seperti ini. Akhirnya ia dengan Ali, berikutnya dengan Ali pun akhirnya Abu Sufyan kembali dengan tangan kosong ya. Pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah Rasulullah berangkat ke Mekah ketika Rasulullah SAW dan pasukan muslim yang sudah dikelompokkan tiba di daerah Meru Zahran dan berkemah. Para pemimpin Quraisy mengadakan perundingan yang akhirnya diputuskanlah oleh Abu Sufyan untuk menyelidiki hal tersebut ya. Ya, dalam penyelidikan itu anak-anakku, Abu Sufyan itu bertemu dengan Abbas bin Abdul Muthalib ya, paman Rasulullah Abbas ya. Kalau yang sebelumnya Hamzah ya, Hamzah bin Abdul Muthalib meninggal di perang Uhud itu, ini Abbas ya, anak yang lainnya. Kemudian Abbas menasihati Abu Sufyan agar menemui Rasulullah, menemui yang kedua kalinya. Nah, Rasulullah pun memberi penghormatan nanti menerima Abu Sufyan kembali ya dalam sebuah tendanya dan menjadi pelindung bagi Abu Sufyan. Yang memberikan pelindungan untuk Abu Sufyan, menjadi pelindung bagi kaum Quraisy. Oleh karena itu Abu Sufyan tiba di Mekah dengan keras ia memperingatkan kaumnya untuk segera berlindung ke rumahnya, ke Masjidil Haram atau di rumah masing-masing agar selamat dari pasukan ya. Kurang lebih kalimatnya seperti ini ya. Abu Sufyan setelah bertemu kedua kali ini kan masuk Islam ya. Masuk Islam dan Rasulullah memberikan rasa aman. Oke. Dengan kalimat barang siapa, sampaikanlah kalimat ini ke penduduk kaum kafir, penduduk Mekah ya. Barang siapa yang bersembunyi di rumahnya maka aman. Barang siapa yang bersembunyi di Masjidil Haram maka aman ya. Seperti itu ya. Nah, sebagian besar dari mereka menuruti perintah Abu Sufyan, tetapi ada beberapa yang sebagian kecil orang berusaha menghadapi atau menghalangi pasukan Islam dalam Islam. Tertipulah seperti Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal ini, Sofwan bin Umayyah, anaknya Umayyah, Suhail bin Amr sendiri ya, Suhail bin Amr ini yang berdiplomasi, bernegosiasi. Kemudian Hammah bin Qais ya, yang mempersiapkan senjatanya. Namun mereka kalah jumlah karena ketika dalam kelompok yang masuk
di pintu arah Ka'bah itu adalah dipimpin oleh Khalid ya, Khalid. Mereka berhasil mengalahkan tersebut. Tidak membutuhkan usaha yang keras. Sebelum bergerak memasuki kota Mekah, Rasulullah berpesan agar menghindari pertempuran dan pertumpahan darah kecuali dalam keadaan terdesak. Karena kota Mekah adalah tempat yang diharamkan untuk melakukan peperangan di dalamnya, kecuali untuk mempertahankan diri. Seperti itu. Nah, pesan Rasulullah ya dalam peristiwa Fathu Makkah tersebut ya, tidak boleh membunuh kaum kafir Quraisy apabila ia tidak melawan. Betapa mulianya akhlak Rasul ya. Sangat berbeda dengan zaman sekarang ya, yang tidak ada negosiasi terlebih dahulu, langsung main tebas saja, main menyiksa atau apa. Rasulullah masih memberi maaf ya, dilarang membunuh kaum kafir Quraisy apabila ia tidak melawan. Betapa mulianya ajaran Islam ya. Kemudian tidak boleh merampas senjata kecuali yang dipakai untuk menyerang ya, artinya tidak boleh merampas senjata-senjata mereka yang disimpan di rumah yang tidak dipakai untuk berperang. Mereka yang membawanya ke medan perang yang boleh diambil untuk mengamankan. Oke. Kemudian bersihkanlah Ka'bah dari berhala, itu ya pesannya. Sebanyak 360 berhala yang bermacam-macam, dari tulang belulang, patung, tanah liat atau batu, macam-macam ya. Itu pesannya Rasulullah ketika Fathu Makkah. Dan pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijrah Rasulullah Rasul dan kaum muslimin masuki kota Makkah tanpa perlawanan yang berarti, perlawanan yang sengit ya. Kemudian Rasulullah menuju Ka'bah dan mendatangi Hajar Aswad ya, kemudian menciumnya. Setelah melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah, Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menghancurkan seluruh berhala yang ada di sekitar Ka'bah yang berjumlah 360 buah. Dan tidak henti Rasulullah dan kaum muslimin mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar sambil mengelilingi Ka'bah. Sebagai ungkapan rasa syukur atas kemenangan dan keselamatan mereka dalam menaklukkan kota Makkah. Subhanallah ya. Perjuangan itu ya 10 tahun itu. 10 tahun ya. Masa-masa perih yang dilalui Rasulullah. Oke, meninggalnya Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Dan sekarang menuai manis ya. Kemenangan yang sangat luar biasa, kemenangan gemilang. Dan pada tanggal 20 Ramadan Rasulullah dan kaum muslimin sudah ya, Nabi Muhammad SAW yang kita bahas ini keteladanannya ya, yang bisa kita ambil ya, dalam peristiwa Fathu Makkah ya. Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin ya, yang tidak ada tandingannya, yang berakhlak mulia ya, yang berjiwa besar, pemaaf ya, pemaaf. Yang sering disakiti, disiksa, dicaci maki, bahkan mau rencana pembunuhan oleh beliau ya. Beliau memaafkan mereka yang menyakiti Rasulullah di masa lampau. Kita boleh menirulah, yang tidak ada salahnya kita meniru sikap beliau, sikap mulia beliau. Dan beliau juga bukan hanya seorang perwira, tapi seorang yang ahli strategi dalam perang ya. Nah, dalam perjanjian Hudaybiyah yang sepintas terlihat merugikan kaum muslimin ya, yang diterima oleh Rasulullah dan disetujui ya, hal ini menyebabkan kaum muslimin bertanya-tanya mengapa perjanjian yang sangat merugikan perjuangan kaum muslimin itu disetujui oleh Rasulullah ya. Tuh. Kita sudah bahas itu ya. Dalam poin-poin itu paling hanya satu poin yang berpihak kepada kaum muslimin. Poin-poin yang lain terasa merugikan sekali. Tapi Rasulullah itu ahli pikir ya. Ahli pikir, Allah yang memberi wahyu bahwa itu ada poin yang sangat luar biasa. Rasulullah itu mengenali karakter kaum kafir Quraisy yang senantiasa mengingkari janji atau yang berkhianat. Rasulullah adalah ahli fikir dan menerima perjanjian tersebut, dan terbukti ya, tahun-tahun kedua mereka mengingkari perjanjian yang mereka buat. Alhamdulillah ya, dan akhirnya terjawab ya perasaan yang
perasaan ragu para sahabat itu. Nah, dengan arif dan bijaksana Rasulullah menjelaskan bahwa hal itu dilakukan karena beliau melihat ada keuntungan besar bagi kaum muslimin, meskipun hanya satu dari butir-butir. Islam adalah agama yang cinta damai. Apabila perjanjian Hudaybiyah itu benar-benar ditepati, masyarakat akan aman dan tentram karena tidak ada gangguan lagi. Sekurang-kurangnya 10 tahun, dalam 10 tahun itu bisa berdakwah dengan aman, tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi siksaan seperti tahun-tahun sebelumnya yang harus sembunyi-sembunyi. Nah, dalam 10 tahun itu ya kaum muslimin bisa berdakwah secara terang-terangan, anak-anak ya. Sambil menyurati yang itu ya, raja-raja berada di luar Arab. Dan penyiaran agama Islam dan pembinaan kaum muslimin tidak lagi diganggu oleh kaum kafir Quraisy, dan apabila perjanjian itu dilanggar sendiri oleh kaum kafir Quraisy ya maka akan batal ya, dan kemenangan ada di kaum muslimin ya. Pihak-pihak lain akan simpati kepada kaum kafir kaum muslimin ya. Akan banyak kaum lain yang simpati dan berpihak kepada Islam. Nah, ketika kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian tersebut, ya, kaum Quraisy tidak mendapat dukungan dari kaum-kaum yang dahulu membantunya, ya. Akhirnya berpecah belah. Ya. Yang bersekutu dengan kaum kafir Quraisy akhirnya dia memutuskan ikatan bersekutu. Dengan batalnya perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah memanfaatkan untuk menaklukkan kaum kafir Quraisy di kota Makkah. Dengan pertolongan Allah, kaum muslimin melakukan hak kaum kafir Quraisy hampir tanpa perlawanan. Seluruh penduduk Makkah dikumpulkan di Masjidil Haram. Ya, hari itu setiap penduduk Makkah mengingat apa yang telah dilakukan terhadap Rasulullah. Mereka mengingat ya, dan mereka menyesali ya masa-masa lampau perbuatan mereka terhadap Rasulullah. Jika Rasulullah menghendaki penduduk Makkah, maka dalam keadaan tidak berdaya dan ketakutan itu dapat dengan mudah dibinasakan oleh pasukan Islam. Namun Rasulullah berjiwa yang besar ya, berbaik hati, yang maha agung, sabar dan pemaaf. Beliau memaafkan orang-orang yang dahulu telah menyakiti, menghina, mencaci maki dan mengusirnya. Itu bahasanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah telah menunjukkan akhlak yang sangat mulia yang patut kita tiru anak-anakku. Bagaimana kalau kita terhadap sama teman ya, kita mungkin pernah disakiti, dibombe ya, sama teman kalian lah, sekelas kalian lah. Ya, kita harus belajar berjiwa besar, memaafkan. Saya maafkan kamu ya. Ada yang dulu-dulu kita juga punya hari lebaran ya. Itu momen untuk saling memaafkan, ya. Tidak boleh menyimpan dendam yang begitu lama di hati kita. Oke, bisa difahami. Nah, yang mengutus beliau. Karena Allah telah menunjuk Rasulullah ya sebagai rahmatan lil alamin ya. Oke, bagi anakku ya. Itu materi kita kali ini ya, bagi anakku yang belum subscribe ya, tekan tombol merah, silahkan tekan tombol merah guna mendapatkan video otomatis ya. Uploadan terbaru langsung muncul di email kalian. Tinggal mengklik, tidak perlu cari-cari, oke? Semoga dapat dipahami, maka tidak ada waktu yang menghalangi. Kamis depan kita ulangan ulangan SKI ya. Oke, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.